Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada, mudah-mudahan pertemuan dan perjumpaan kita ini adalah perjumpaan yang mendatangkan keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saat ini kita kadang-kadang sebagai masyarakat itu banyak masyarakat yang bingung dengan begitu banyaknya paham, begitu banyaknya aliran, baik paham dalam usul, itu masalah tauhid, akidah, keyakinan, atau dalam masalah furu', masalah fikih, muamalat, contohnya jual beli, kemudian tentang ibadah, sholat, dan lain sebagainya. Kemudian juga masalah-masalah berkaitan dengan ar-raqa'iq atau tasawuf atau akhlak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bagaimana sikap kita sesungguhnya dan bagaimana menyikapi satu perbedaan. Dan bagaimana seseorang itu melihat perbedaan itu sebagai sebuah rahmah. Perbedaan manusia satu dengan lain itu adalah bagian dari sunnatullah. Bagian dari hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang tidak bisa dirubah, dan kita tidak bisa menjadikan manusia itu satu pikirannya, satu pahamnya. Tidak. Ada begitu banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan paham itu. Lingkungan, geografis, bacaan, guru, tempat pendidikan, pola pikir dan sebagainya, itu akan terjadi perbedaan-perbedaan satu sama lain. Oleh karena itu saya teringat Dr. Yasin Al-Khayyari menyebut dalam kitabnya Atharul Madinah Qadiman wa Hadisan, sebuah buku yang menyebut tentang sejarah beberapa tempat-tempat bersejarah di Madinah. Di Madinah itu ada satu masjid namanya Masjid Al-Ijabah. Masjid Ijabah itu di sebelah timur. Masjid Nabawi itu dekat dari kubur Baqi, ujung kubur Baqi itu sebelah utaranya sedikit. Nah, dulu Rasulullah SAW itu pernah berdoa di tempat itu, makanya disebut dengan Masjid Ijabah, masjid tempat dikabulkannya doa Nabi. Rasulullah SAW pernah berdoa di sana. Doanya itu begini: Ya Allah, jauhkanlah umatku ya Allah dari bencana, dari musibah, dari ujian yang telah menimpa kaum Nabi Hud alaihissalam. Allah mengabulkan. Ya Allah, jauhkanlah umatku dari bencana dan musibah yang menimpa umat Nabi Nuh alaihissalam seperti mana. Jauhkan ya Allah, selamatkan umatku. Diterima doanya. Ya Allah, saya mohon ya Allah agar jauhkanlah umatku dari pertikaian pola pikir, agar mereka bersatu, berpikirnya itu bersatu, pola pikirnya satu, pendapatnya satu, pahamnya itu satu. Jangan sampai mereka berbeda-beda pendapat sehingga terjadi perselisihan dan sebagainya. Doa itu ditolak oleh Allah SWT. Dari 3 doa, 2 yang diterima, 1 ditolak. Jadi artinya apa? Kalau banjir, bencana, taufan yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam itu yang mematikan begitu banyak orang, itu masih tidak terlalu dahsyat dibanding dengan terjadinya perbedaan-perbedaan pandangan manusia. Karena ini terkait tiap otak, tiap hati di seluruh umat manusia dimanapun berada. Orang kutub utara, kutub selatan, kita di Asia, ada di Timur Tengah, ada di banyak tempat. Nah, ini berbeda-beda pandangannya. Bayangkan Rasulullah SAW pernah meminta itu, sehingga kita harus sadar bahwa perbedaan pandangan itu adalah satu rahmah. Pada zaman Rasulullah SAW pernah terjadi begini. Rasulullah SAW setelah pulang dari perang Khandaq, datang malaikat Jibril. Bahkan
Imam Al-Amiri dalam kitabnya Bahjatul Mahafil. Kemudian juga Imam Umar Bahrah menyebutkan dalam kitabnya Hadaikul Anwar, itu menyebutkan setelah Rasulullah SAW balik ke Madinah dengan para sahabat, semua udah pulang ke rumah. Nabi belum tanggalkan baju besinya, baju perangnya, datang malaikat Jibril, "Hai Muhammad." Itu Yahudi Bani Quraizah itu bersekongkol untuk mengadakan perang dengan engkau, artinya berkhianat terhadap perjanjian piagam Madinah, karena Nabi telah membuat perjanjian dengan beberapa kelompok Yahudi yang ada di Madinah, dan itu diingkari dan dikhianati oleh Yahudi Bani Quraizah. Akhirnya Nabi kemudian mengumumkan satu pengumuman. Nabi mengatakan, "La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah." Jangan sekali-kali kalian itu salat asar ya, kecuali di kampung Yahudi Bani Quraizah. Harus di sana. Para sahabat Nabi ini kan macam-macam, ada yang langsung dengar, ada yang terlambat dengar. Ya. Para sahabat Nabi ini jalan semuanya ke kampung Bani Quraizah. Kampung Yahudi Bani Quraizah itu di Madinah, tapi di sebelah timur. Nah, para sahabat Nabi ini kan ada yang belum sholat asar, ada yang sudah sholat asar, ada yang sudah sholat asar di rumah, ada yang sholat asar itu di tengah jalan, ada yang sholat asarnya itu setelah masuk maghrib, artinya di kampung Bani Quraizah. Yang penting sholat asar di sana. Ada yang sholat asar di kampung Bani Quraizah yang agak cepat. Jadi para sahabat Nabi itu terpecah-pecah. Padahal perintah Nabi sudah jelas, "La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah." Tidak boleh sholat asar kecuali di kampung Yahudi Bani Quraizah. Itu jelas, redaksi teks nas hadisnya perintah Nabi qaulan wa fi'lan itu jelas. Tetapi para sahabat Nabi mengimplementasikan perintah Nabi itu macam-macam. Ada yang sholat di jalan, ada yang sholat di Bani Quraizah. Macam. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, ada di antara kami ini sholat di jalan, padahal perintahmu sholat di kampung Bani Quraizah. Ada yang kami sholat di kampung Bani Quraizah, ada di jalan, ada yang sholat kadang harus di dalam Bani Quraizah walaupun sudah habis waktu." Apakah ada yang disalahkan oleh Nabi? Lam yu'annibkum ahada. Tidak ada yang disalahkan oleh Nabi. Masya Allah, subhanallah. Itulah Rasulullah SAW itu sa'atus sadar. Rasulullah SAW itu jiwanya luas sekali, seluas samudera. Tidak ada orang yang disalahkan oleh Nabi. Dibilang, kamu ini sesat, kamu ini salah, kamu ini bid'ah, kamu ini kafir, kamu ini murtad, kamu ini tidak ada. Sama sekali tidak ada yang disalahkan oleh Rasulullah. Semuanya dirangkul. Itu satu redaksi dipahami berbeda-beda. Karena kondisi sahabat Nabi itu menerima redaksi berita itu berbeda-beda juga. Ada yang memahami begini, ya begini. Ada yang memahami begini, ya begini. Dalam hadis lain Nabi mengatakan afdhalus shalah fi awwali waqtiha. Paling afdal salat di awal waktu. Lah kalau awal waktunya sedang ada di tengah jalan, kan salat di sana deh. Tetapi ada yang memahami, itu kan kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi tidak normal kan harus mengikuti perintah Nabi ini harus di tempat, yaitu di Bani Quraizah. Tapi tidak ada yang disalahkan. Ini satu rujukan sesungguhnya, rujukan Nabawi, manhaj Nabawi. Bagaimana kita menyikapi satu perbedaan. Dan perbedaan ini pun terjadi kemudian pada zaman sahabat setelah Rasulullah SAW. Ini terjadi ketika Nabi masih hidup. Ada dua orang dalam keadaan musafir, sahabat Nabi. Kemudian air nggak ada. Hanya dua-duanya tayamum. Setelah tayamum kemudian sholat. Kemudian melanjutkan perjalanan. Dengan perjalanan ketemu air. Mereka kemudian bingung, ini ada air ini, waktu masih ada, kita mau wudhu lagi apa enggak? Yang satu bilang, kalau saya mau wudhu aja lagi, saya mau wudhu. Dia ada sholat yang sudah dikerjakan dengan tayamum tadi, pakai wudhu, dia wudhu lagi, sholat lagi, diulang sholatnya. Satu lagi enggak, saya kan sudah tadi, ada keringanan, rukhsah. Begitu sampai ke Madinah, dilaporkan, ya Rasulullah kami begini. Apakah ada yang disalahkan Rasulullah? Tidak ada yang disalahkan. Nabi hanya mengatakan yang mengulang salatnya dengan wudhu dapat 2 pahala. Yang tidak mengulang salatnya cukup dengan tayamum dapat 1 pahala. Artinya semuanya benar kemudian.
Inilah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah Sayyidul Fuqaha. Itulah Rasulullah SAW, penghulu dari semua ulama fikih, penghulu dari semua. Karena beliau adalah apa? Beliau adalah bagaikan samudra yang sangat luas sekali. Cara berpikirnya itu adalah luas sekali. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, apakah tidak terjadi perbedaan? Terjadi perbedaan. Ya, dalam banyak hal. Para sahabat Nabi berbeda pendapat satu sama lain. Terjadi perbedaan antara khulafaur rasyidin pun pernah terjadi perbedaan pendapat dalam tafsir Al-Quran. Kemudian juga terjadi perbedaan antara para sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas, berbeda pendapat misalnya dengan Zaid bin Thabit, kemudian dengan Ali bin Abi Thalib dalam masalah warisan. Kemudian dalam masalah-masalah tauhid, misalnya riwayat Abu Hurairah beda dengan Siti Aisyah tentang apakah Allah itu bisa dilihat apa enggak. Itu terjadi perbedaan, sehingga di para sahabat juga ada kalau kita baca sejarah berdirinya madhab, itu ada yang disebut dengan qaulus sahabi, pendapat para sahabat. Sehingga di dalam sahabat itu ada namanya abadilatus sahabat, sahabat-sahabat namanya Abdullah itu adalah ulamanya sahabat. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Al-As. Mereka punya riwayat yang luar biasa. Muktirun fil hadis, Siti Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Ya. Misalnya kita melihat Abdullah bin Umar itu agak tasyaddud. Tasyadud itu kan artinya apa? Agak keras dia kalau mengambil pendapat Rasul itu, betul-betul ihtiyatnya sangat tinggi. Wah, kehati-hatiannya itu luar biasa. Ya. Azimah, harus mana yang dari Rasulullah SAW itu tidak ditafsirkan, tidak ditakwilkan. Zahirnya seperti ini begini. Sehingga Siti Aisyah mengatakan, saya tidak melihat sahabat Nabi yang paling aktsar tatabbu'an bin Nabi SAW min Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, di mana tempat-tempat Nabi pernah sholat, beliau sholat di sana. Di mana pernah Nabi duduk, beliau duduk di sana. Itu Abdullah bin Umar. Tapi sebaliknya Abdullah bin Abbas itu justru ada rukhsah, banyak rukhsah yang pada beliau itu. Jadi ini adalah satu pandangan bagaimana kita melihat bagaimana terjadi perbedaan pandangan antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya. Pernah ada orang puasa, pada bulan puasa datang orang itu datang kepada Abdullah bin Abbas, orang tua. Dia bertanya, wahai Abdullah bin Abbas, bolehkah saya mencium istri saya di bulan puasa? Boleh. Datang lagi anak muda, boleh saya mencium istri saya? Kamu udah boleh. Loh kok itu boleh, saya enggak? Boleh. Kalau itu kan udah tua, insya Allah syahwatnya udah lemah kan. Jadi begitu para sahabat. Tapi mereka semuanya adalah mutarahim, saling menghormati, saling mencintai satu sama lain. Itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Usikum wa nafsi taqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.